selamat menyaksikan. Kamu cita-citakan itu hanya bayang-bayang wajah Raden Gatotkaca, idolamu saja. Sudahlah, Mira. Berhenti kau berhayal tentang bayimu itu. Kalau tidak, aku akan pergi jauh. Begitu kalimat pahit yang keluar dari mulut Mas Mardowo, suami kedua. Ketika ia tak kuat lagi mendengar caci maki dan umpatan para tetangga. Seisi kampung, tetangga kampung yang kebetulan bertemu dengan dari pasar Dawitan. Sambil menunggu tamu yang datang, saya ingin berbagi kisah. Suamiku itu mungkin lupa kalau yang namanya ibu atau mbok itu mesti pasrah, sabar, tabah,
tabah, sumarah, iman, eling, dan tentu saja tawakal pada Gusti Allah. Apapun yang terjadi padaku waktu itu, aku tak akan mendengar omongan orang, kan. Biarlah mereka mengumpatiku semau mereka. Jinah siluman lah, jinah memedi lah, ngelmu demit lah. Karena aku sudah terima nasibku. Aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa Gusti Allah itu maha adil, maha welas asih, dan tidak main-main. Ingatkan, anak itu adalah titipan Allah. Jadi aku hanya mengasuhnya. Mas Mardo makin kenceng ngomongnya. Gini katanya. Tapi Mira, mimpi kamu dengan Raja Mojopahit itu loh, kamu nggak keterlaluan. Kamu berhayal yang bukan-bukan. Katanya dia mau menikahimu. Kamu bilang kamu sudah punya suami, yuk. Bagus. Tapi tuh akhirnya kamu mau juga. Terus kamu hamil. Jadi hamil itu bukan anakku tuh, tapi anak Raja Mojopahit itu. Aku tidak tahan. Aku mau pergi. Aku akan kembali kalau kamu sudah insaf. Saya hanya melongo. Saya dikiranya melakukan perbuatan jahat. Lalu suamiku itu pergi sambil menyambar jaket kulitnya. Yang terdengar hanya nyaring bunyi suara motornya. Lalu menghilang. Dia tidak kembali karena jadi penghuni panti rehabilitasi narkoba. Ya, begitulah dia. Maklum, pemuda desa, mudah tergoda, mudah terhasut para tetangga yang tak mau tahu apa yang terjadi pada perempuan seperti saya. Janda beranak satu, ditinggal mati suami. Oh iya, suamiku dulu namanya Kang Kasmino, tukang sumur bor dari Blawong yang terkenal itu. Sudah banyak sumur yang dia hasilkan, airnya itu jernih-jernih. Namun suatu ketika Kang Kasmino mengalami mimpi aneh. Ketika bikin sumur bor di dekat hutan Karangkekok, katanya ia dimarahi yang Baurutso di sana. Oh, berani-beraninya dia bikin sumur bor di dekat makam cucu yang dia kasihi. Lalu dia jatuh sakit dan jadi meninggal. Tapi kata dokter yang memeriksa Kang Kasmino itu kena serangan jantung karena kecapean saja. Maklum, badannya yang tambun, tapi ototnya yang kuat. Dan karismanya itu loh. Dia punya 10 anak buah. Oh iya, anakku perempuan. Namanya hampir seperti namaku, Mas Widari. Sekarang ikut ibuku praktek pijat bayi di Srondol. Jangan tertawa. Pijat bayi saja heran. Pijat bayi itu penting bagi kelancaran peredaran darah si bayi. Ibuku biasa dipanggil Mbok Polatan, yang artinya air muka. Memang mbokku itu tidak pernah masam air mukanya, selalu tersenyum, ceria, cerah secerah matahari. Jarang marah. Tapi satu-satunya yang membuatku tidak habis pikir itu susur tembakau yang digular-gulir di mulutnya itu loh. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Lalu air serapan itu dia ludahkan di tempolong kuningan. Warnanya itu sudah hitam. Sementara tempolong kuningannya itu sudah kenyang menampung ludahnya itu. Tapi itu ciri khas mbokku. Pernah suatu hari aku bertanya, Mbok, apa tuh enaknya nyusul? Dengan air muka yang tenang, mbokku menjawab,
harus tahu. Nyusur adalah tradisi putra-putri Mojopahit. Sejak Dara Petak dan Dara Jingga yang dari Sabrangan jadi istri Raden Wijaya. Sejak saat itulah makan sirih dan nyusur jadi budaya istana. Mbok hanya melanjutkan warisan leluhur saja, Nduk. Jangan percaya saya. Itu hanya karangan mbokku saja. Oh iya, anakku masih dari kini berumur 10 tahun. Wajahnya bulat seperti bapaknya, tapi air mukanya cerah seperti mbokku. Apa air muka saya juga cerah? Saya lanjutkan lagi. Waktu itu kandunganku sudah mencapai 1 tahun. Kata orang-orang tua, saya mesti di luar. Tapi aku bilang lewat surat pada mbokku, lalu balasannya dituliskan. Lakoni saja, Nduk. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Hanya orang-orang cepet saja yang menganggapmu aneh-aneh. Begitu singkat, tapi membesarkan hatiku. Karena itu, saya lakoni seperti ini. Aneh ya, kata tetangga-tetanggaku ini aneh, ini gendeng. Mas Wirah minumannya air kembang. Yang suka kembang kan cuma memedi. Mereka itu ya sembarangan. Yang suka kembang kok memedi. Siapa bilang? Justru semua perempuan normal pasti suka kembang. Awalnya ya aku tidak sengaja minum air kembang dari kendi ini. Kebetulan aku memetik bunga mawar di halaman belakang rumahku. Oh iya, rumahku kecil, tapi mbokku mewanti-wanti apa saja yang mesti ditanam di halaman rumah dan apa saja yang tidak boleh ditanam. Sewaktu mau menaruh bunga mawar di vas bunga di atas meja, seperti biasa, ada kendi besar yang dibalur semen biar adem airnya. Tangkainya patah, lalu bunganya masuk ke dalam kendi. Plus, begitu saja. Mau tak ambil lagi ya enggak mungkin. Masa memecahkan kendi demi bunga? Sudahlah. Akhirnya aku meminum air kendi bercampur mawar. Malah rasanya itu segar dan air kendi itu jadi harum. Sejak itu, aku meminum air mawar. Anehnya, badanku itu rasanya segar terus dan tenagaku berlipat ganda. Melihat kejadian itu, tetangga-tetanggaku mulai bergunjing. Saya mengandung memedi. Karena penasaran, saya diantar Mas Mardowo sebelum dia kabur. Kami pergi ke rumah sakit kabupaten. Saya diperiksa dokter kandungan. Kalau tidak salah, namanya Bob. Ya, dokter Bob. Saya diperiksa selama kurang lebih setengah jam. Lalu dokter Bob bilang, Ibu tidak mengandung. Ini hanya pusaran angin yang tinggal di rahim ibu. Saya dan suami saling pandang. Tanpa sadar kita bicara bareng. Mosok angin? Memangnya angin bisa tinggal di rahim apa? Dokter Bob angkat tangan. Lalu tiba-tiba perutku sakit.
Dokter Bob malah menyarankan kami pulang. Dia bilang, selanjutnya apa yang saya bisa bantu? Uang kandungannya cuma angin. Kami pulang. Saya kecewa sama dokter itu. Lalu kami mencoba ke Kiai Mauludin di Botekan. Seorang kiai baik hati, terkenal bisa ngobatin penyakit yang aneh-aneh. Saya masih diantar suamiku. Kiai Mauludin diam, tenang, memandang kandunganku. Mulutnya komat kamit. Lalu saya diberi air segelas. Rasanya segar. Dan saya bersemangat sekali ketika disuruh menceritakan pengalamanku ketika sebelum mengandung ini. Yang kata orang kandungan memedih. Saya ceritakan juga bagaimana mimpiku bertemu dengan Raja Mojopahit. Bagaimana dia mengajakku menikah. Bagaimana dia mengajakku berkeliling kerajaannya. Dan akhirnya saya terbuai. Mungkin kurang kasih sayang suami. Suami penyayang Kang Kasmino pendek umurnya. Sementara Mas Mardowo hanya mau saya kalau saya ini punya uang hasil panenan. Setelah itu habis di meja judi. Setelah itu Kiai Mauludin mendekatiku, kemudian menyentuh perutku. Ia tampak seperti sedang mengobrol. Entah mengobrol dengan siapa. Kemudian dia berkata, "Duh Mas Mira, kamu mendapat anugerah Gusti Allah. Kamu mengandung. Aku sudah bicara dengan bayimu. Katanya ia bersedia lahir ke dunia. Nanti kalau bintang pemukus datang, tunggulah dengan sabar. Banyak berdoa dan jangan dengarkan omongan orang yang bukan-bukan. Gusti Allah punya cara yang berbeda memberikan anugerah pada setiap umatnya." Sejak saat itu, saya semakin optimis. Saya yakin Kiai Mauludin tidak bohong. Saya yakin saya mengandung. Karena itu, setiap malam saya begadang di pekarangan rumah. Tidak terasa dingin, malahan gerah dan gairah menunggu bintang pemukus datang.
hingga pada suatu malam ucapan Kiai Mauludin menjadi kenyataan. Bintang Kemukus datang. Saya menyaksikan dengan hati berdebar. Jantung saya degduk. Karena tiba-tiba perutku sakit. Seperti ronta-ronta. Ada cucu-cucu kecil yang menendang-nendang perutku. Mas Mardowo! Mas! Mas! Saya mau melahirkan! Mas! Malam itu, ketika Bintang Kemukus datang, saya melahirkan seorang bayi laki-laki, seorang putra Raja Mojopahit. Hanya sesaat tangisan itu terdengar, seperti hendak mengatakan, "Terima kasih, Ibu." Bayi yang belum sempat ku beri nama itu akhirnya meninggal. Kulitnya yang kuning, rambutnya yang hitam, dan senyumnya menarik hatiku. Malam itu juga ia kuberi nama Sembodo, yang artinya serba lengkap. Malam itu juga ia dimandikan di bawah cahaya Bintang Kemukus. Dikafani, lalu dikubur di belakang rumah. Dan anehnya, saya tidak menangis. Malam itu juga saya bermimpi bertemu Raja Mojopahit. Dia berkata, "Mas Mira, kamu wanita yang baik hati. Telah kau lahirkan anak kita dengan hati yang tulus. Kau beri nama Sembodo. Memang benar, anak ini bernama Ken Sembodo. Dan mulai sekarang, kamu akan menjadi Wok Pagedongan." Pagedongan artinya cerita dalam ketika wayang belum dikeluarkan, atau bisa juga artinya pedoman. Kamu akan menjadi penolong bagi sesama. Sejak malam itu, saya tidak pernah bermimpi lagi. Sejak saat itu, saya bisa mengobati tetangga-tetangga yang sakit. Orang-orang bicara tutuk tulang, semua berdatangan. Saya tidak mengobati kok. Saya hanya memberi air kendi yang dicampur mawar kesukaannya Sembodo.
jadi mbok pakai dongan. Yang kata orang-orang kota, saya ini paranormal. Padahal saya ini orang normal, saudara-saudara. Karena ini hanya sandiwara yang saya mainkan. Demikianlah pementasan dari Isra Nurdin Pari. Setelah ini akan tampil